Halo guys, kita jumpa lagi di dalam rubrik Desas-Desus. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang isu pengacara DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko, yaitu Rusdiansah SHMH, yang menuding kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan AHY Hamdan Zulfa yang mengatakan bahwa Hamdan Zulfa di dalam menghitung hari harus belajar ilmu matematika anak SD. Ada apakah gerangan terkait dengan ini? Karena itu kita undang pengacara DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko, Abang Rusdiansah SHMH yang telah hadir bersama kita. Sebelum kita masuk ke tentang desas-desus ini Bang Jebi, kita ingin tahu sedikit tentang profilnya Bang Jebi ini. Seorang pengacara yang memiliki sepak terjang sangat ideal, tajam. Kabarnya baru saja memenangkan beberapa gugatan, termasuk gugatan AHY yang ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu Bang Jebi juga yang menjadi pengacara. Nah, kali ini adalah gugatan terkait dengan administrasi, ya. Jadi gugatan di PT UN terkait dengan tergugatnya adalah Kemenkumham. Karena itu kita ingin tahu nih, Bang Jebi ini. Ini Bang Jebi, ini asalnya dari mana sesungguhnya nih? Oh ya, makasih banyak Bang Rahmat ya. Saya asli Buncu, Desa Matua, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Yang jelas Indonesia itu. Indonesia. Indonesia. Putra dari Nusa Tenggara Barat. Jadi teman-teman dari Nusa Tenggara Barat perlu berbangga. Ini ada putra terbaiknya yang berkiprah di ibu kota sebagai lawyer ya. Lawyer. Sebagai lawyer dan sudah punya kantor sendiri ya. Ya alhamdulillah Bang. Apa nama kantornya? Rusdiansah dan Partner. Rusdiansah dan Partner. Ada di website juga? Ada di website ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat di website tentang kantornya Bang Jebi ini, Rusdiansah dan Partner. Jadi begini, sebelum iya. itu, jadi terkait kantor ya Bang Rahmat ya. Jadi law firmnya saya untuk orang tidak mampu, aktivis, teman-teman media itu gratis sama saya. Nah, itu paling gratis. penting. Ya. Gratis jadi guys. Saya jadi kalau ada orang yang terkait masalah hukum nggak mampu bayar, itu digratiskan. Gratis. Wah. Kalau lebih tidak mampu lagi, semua biayanya kita yang tanggung. Tapi kita lihat keadaannya. Oke. Kalau bisa begitu, wah ini menarik ini guys. Karena kalau Anda ada masalah hukum, tinggal datang ke beliau karena nggak punya uang memang, tapi betul-betul dengan keadilan ya. Dengan keadilan itu gratis. Nah, kita tertarik nih mengetahui latar belakang beliau. Dulu sekolahnya di mana nih Bang Jebi ini? Saya SD sampai SMA di Dompu, SD di Buncu, Desa Matua, SMP-nya SMP 3 Dompu, dulu di Kecamatan Woja dulu, terus SMA-nya di SMA 1 Dompu, kebetulan jurusan IPA dulu. Oh, jurusan IPA. Dan saya itu Mas Rahmat tidak terpikir jadi pengacara. Cita-citanya apa dulu? Meski guru ngaji saya, guru-guru SD saya, guru-guru SMP saya, SMA, meminta saya jadi lawyer. Oh, nah, ini gitu. doa-doa guru-guru saya ini saya jadi lawyer justru. Jadi Bang Jebi sendiri cita-citanya bukan jadi lawyer, tidak, tapi guru-guru menghendaki Bang Jebi jadi lawyer. Ya, betul. Karena saya menyenangi IT dulu. Oke. Ya, saya senang IT, tapi guru-guru saya mungkin melihat waktu masa kecil saya, terus saya suka mengkritik. Oh, karena kritis barangkali ya. Mungkin karena itu. Jadi kalau saya tidak sesuai, kritik. Saya katakan tidak sesuai. Oke. Jadi saya sepanjang hidup, baik mulai kecil sampai besar, setelah kuliah pun selalu menjadi aktivis pergerakan. Kabarnya juga aktif di HMI. Iya, alhamdulillah setelah tamat SMA saya masuk Universitas Islam Jakarta. Dan di Universitas Islam Jakarta saya dulu tidak ada HMI di Ponegoro, yang ada HMI MPO. Oke. Untuk itu saya pertama kali bersama teman-teman mendirikan HMI di Ponegoro di
Univ Islam Jakarta dan alhamdulillah saya yang ditunjuk sebagai ketua umum persiapannya. Oke. Dan waktu itu Jakarta senior-senior itu udah tua di cabang, bahkan pengurus komisar itu tua. Saya aja yang paling muda waktu itu. Oke. Karirnya Sedikit lebih cepat. tentang HMI MPO dan HMI Diponegoro. Bisa dijelaskan itu apa maksudnya? Ya jadi HMI ini kan terbelah jadi dua ketika Indonesia menghendaki satu-satunya asas hanya Pancasila. Oh, era Pak Harto dulu. Era Pak Harto dulu. Ya, ya. Membelah diri kan. Membelah diri. Nah, sampai hari ini kan masih ada satu badan yang membelah diri dan saya di HMI Diponegoro. Kenapa namanya HMI Diponegoro? Nah ini sebenarnya HMI saja, cuma kedudukan PBHMI-nya berada di Jalan Diponegoro waktu itu. Oh, kantor PB-nya di PB-nya, Jalan Diponegoro. tapi HMI saja. Disebut HMI di Ya, Diponegoro. iya. Sebenarnya hanya ada dua HMI, HMI TO dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi. Oh, itu yang MPO. MPO. Tapi Oh, saya oke. dekat, sangat dekat dengan teman-teman MPO, teman-teman pergerakan lain sama. Iya, Jadi iya, itu kan soal pilihan cara berjuang saja. Oke, balik ke persoalan jadi lawyer tadi. Sebenarnya yang menarik ya Bang Rahmat ya, sebelum jauh ke situ, jadi kemarin sempat heboh tuh disampaikan oleh kuasa hukum tergugat intervensi kubu AHY. Apa kata kuasa hukumnya? Bang Hamdan Zulfan ya, kuasa hukumnya ya. Oke, Bang Hamdan Zulfa apa? Kuasa Hukum hukumnya dari AHY. AHY. Ya, kuasa hukum tergugat intervensi yaitu kubu AHY. Kubu AHY. Sebagai koordinator kuasa hukum. Ya, Oke. dan memang di kantor pengacaranya Hamdan Zulfa. law firmnya Hamdan Zulfan. Oke. Ya. Oke. Jadi beliau mengatakan ada dua yang paling penting dikatakan oleh Hamdan Zulfan. Mereka memberi penilaian bahwa objek gugatan kita sudah daluarsa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oke. Apa itu? 90 hari. Jadi gugatan harus dilayangkan dalam waktu 90 hari setelah ditolaknya oleh Kemenkumham. Apa memang sudah daluarsa seperti yang disampaikan Bang Hamdan Zulfa? Itu dia. Kalau secara fakta ya, anak kecil sudah bisa menghitung hari dan bulan itu, Bang. Mengapa Jadi saya gimana? mengatakan demikian? Penolakan Kemenkumham tanggal 31 Maret tahun 2021. Oke, 31 Maret ditolak oleh Kumham. Ya. Oke. Kubu KLB Deli Serdang mengajukan gugatan tanggal tanggal 24 Juni. 24 Juni. Ya. Oke. Jadi kita Jadi sudah dihitung Maret ke 24 Juni. ya, Belum sampai 90 hari. belum. Tapi Hamdan Zulfa mengatakan sudah lewat 90 hari. Ya. Oh, oke. Betul. Jadi tidak benar, itu satu ya. Yang kedua, dikatakan gugatan kita tidak jelas. Oke. Gugatan mana nih yang nggak jelas maksudnya? Gugatan KLB Deli Serdang terhadap objek sengketa penolakan Kemenkumham dinilai oleh Saudara Hamdan Zulfan bahwa nggak jelas. Itu Tidak nggak jelas. Tapi ini yang menarik. Nah ini yang menarik. Ada yang menarik. Permohonan ya yang kita sampaikan tanggal 24 Juni. Oke. Ya, 24 Juni. Diberi penilaian oleh Saudara Hamdan Zulfan tanggal 4 Mei. 4 Mei. Ya. Tanggal Jadi, 4 tanggal 4 Mei itu adalah hari pertama di mana dilaksanakannya sidang dismisal di Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang dismisal ini sidang persiapan. Sidang persiapan. Nah ini perlu diketahui. Ini baru pertama mau diadakan sidang di PT UN. Nah ini sidang atau persiapan. Pengadilan Tata Usaha Negara. Sidang persiapan. Sidang persiapan lebih dikenal oleh teman-teman hukum ya, yang berkecimpung di dunia hukum, itu namanya dismisal. Dismisal. Nah, di dalam sidang dismisal ini, yang melihat objek gugatan itu hanya kuasa hukum penggugat dan hakim. Oke. Ya, jadi kuasa hukum
tergugat 2 intervensi belum bisa melihat itu. Belum bisa melihat isi gugatannya. Karena mereka belum ditetapkan sebagai tergugat intervensi. Oke. Mengajukan permohonan juga belum pada Jadi yang tahu isi gugatan baru penggugat, Ya. yaitu kuasa hukum penggugat Demokrat KLB Deli Serdang dan hakim di PT UN. Ya. Baru itu yang tahu. Tahu, baru itu saja yang tahu. Lalu? Nah, saya bertanya-tanya, dari mana Saudara Hamdan Zulfan memberi penilaian terhadap objek sengketa? Oh, jadi guys, isi gugatan ini belum kemana-mana, tetapi Hamdan Zulfa, kuasa hukumnya AHY, sudah bisa memberikan penilaian. Nah, kalau terkait objek sengketa daluarsa 55 mungkin bisa dia terka soal hari dan waktu ya. Iya, iya. Tapi kalau terkait isi gugatan, bagaimana dia caranya? Nah ini perlu. Karena isi gugatannya belum disebarkan kemana-mana. Belum ada. Mungkin tebak-tebak buah manggis? Ya ini aneh. Nggak bisa. Nggak bisa, apalagi teman-teman ya, pemirsa di rumah juga tahu ya. Iya. Publik tahu ya. Kredibilitas senior saya ya, Bang Hamdan Zulfan ini satu kampung nih dengan saya. Beliau juga orang NTB juga. Iya, iya. Nah, ini NTB berada di pusaran konflik Partai Demokrat. Tapi mudah-mudahan ini sebagai NTB membawa solusi untuk NTB konflik membawa Partai solusi. Demokrat. Ya, jadi itu yang menarik. Penetapan tergugat 2 intervensi sebagai tergugat intervensi pada tanggal 5 Agustus 2021. Oke, kalau begini Bang Hamdan Zulfa perlu menjawab ini. Perlu. Saya dari mana Bang Hamdan Zulfa tahu tentang isi gugatan itu bahwa sudah daluarsa? Nah, itu dia. Padahal isinya aja belum disebarkan kemana-mana. Kalau soal waktu mungkin bisa diterka-terka itu. Beliau melihat tanggal 31, gugatan saya tanggal 24. Itu pun salah loh. Itu pun salah hitungnya. Dibilangnya sudah daluarsa padahal belum 90 hari. Nah, kalau itu masih wajar. Oke. Masih wajar. Meski hitungnya salah. Terkait isinya. Itu yang aneh. Oke. Bang Hamdan Zulfa bilangnya apa? Isinya? Isi gugatannya tidak jelas. Tidak jelas. Yang belum dibaca? Belum. Dan waktu yang unik ini, beliau tidak hadir pada saat sidang dismisal. Dan secara etika, beliau belum bisa mengomentari. Jadi beliau tidak hadir di sidang, belum juga tahu isi gugatannya, tapi sudah berkomentar. Betul. Dan tidak hadir di sidang, tapi berkomentar. Tidak ada. Jadi sidang pertama ya setelah sidang dismisal, yaitu tanggal 5 Agustus tahun 2021. Pada saat itulah jam 10.00 ya, pihak tergugat Kemenkumham dan tergugat 2 intervensi ya bisa melihat gugatan kita, Bang. Ini maksudnya Bang Hamdan Zulfa yang dulu Ketua MK. Ketua MK. Ya, betul. Beliau Ketua MK dulu. Betul. Apa tuh MK tuh? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ya, penjaga daripada undang-undang dasar kita. Ya, kalau memang Ketua Mahkamah Konstitusi mestinya tahu dong tentang konstitusi. Nah, ini yang menjadi menarik. Jangan tanyakan ke saya, tanyakan ke beliau. Iya kan, saya tidak bisa menerka kedalaman jiwa beliau. Nanti kita tanya ya guys ke Bang Hamdan Zulfa ya, apa maksudnya nih? Ya, wajib itu, wajib abang tanya agar clear dan jelas. Sudah membuat narasi yang tidak benar, belum dia baca, kan aneh. Saya juga bertanya, ketika 5 Agustus, ya, tanggal 4 Mei sudah dinilai, 14 Mei ya, sudah dinilai gugatan kita. Mereka belum baca. Dia belum baca isi gugatan tapi udah bisa menilai. Sudah menilai. Tapi lebih aneh, ini ada aneh ini. Tanggal 5 Agustus mereka baca tapi tidak dinilai. Tidak mereka memberi penilaian. Mungkin mereka kaget dengan objek gugatan kita. Tidak seperti yang mereka anggap lemah. Nah, mungkin begitu. Oke. Jadi guys, kita berharap kisruh-kisruh, desas-desus yang terjadi di dalam Partai Demokrat ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bang Jebi, kuasa hukum
DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang pimpinan Pak Muldoko bahwa desas-desus itu ternyata benar adanya. Jadi bukan hoak guys. Dan sampai jumpa.